Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afni Restiana Putri. Insya Allah untuk beberapa pertemuan ke depan saya akan menjadi PJ di kelas 3 IA 19 untuk mata praktikum teori bahasa dan otomata atau yang biasa kita kenal dengan TBO. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada suara yang tidak diinginkan masuk ke dalam video saya. Kita langsung lanjut ke materi. Jadi saya sudah menyediakan materi teori bahasa dan otomata untuk pertemuan pertama ini. Di dalamnya itu ada beberapa teori dan juga ada penyelesaian soal. Hanya saja di pertemuan pertama ini saya tidak akan membahas mengenai teori. Saya akan langsung masuk ke soal, penyelesaian soal. Karena kalaupun saya menjelaskan itu tidak jauh dari teks, jadi kalian bisa membacanya langsung, membacanya sendiri. Nah, di teori bahasa dan otomata ini atau TBO ini ada yang disebut dengan otomata hingga atau AHA. AHA sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada AHD atau otomata hingga deterministik, ada pula AHN atau otomata hingga non-deterministik. Di pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian soal otomata hingga deterministik. Oke, di slide 15 ini dan di slide 16 ini ada contoh soal penyelesaian otomata hingga deterministik. Biasanya soalnya itu yang disediakan tabel, graf, dan kalimat ini. Jadi kalian harus menentukan apakah kalimat ini itu dapat diterima atau ditolak oleh otomata hingga deterministik. Sebelum saya menjelaskan cara penyelesaiannya, saya memperkenalkan sedikit mengenai simbol-simbol di samping ini. K itu sebenarnya adalah himpunan strata, atau biar cepat dimengerti, K ini adalah variabel ya. Jadi di soal ini ada 3 variabel, yaitu Q0, Q1 dan Q2. Adapun VT itu adalah simbol dari alur gitu. Nah, di sini ada alur di graf ini. Nah, simbolnya itu ditandai dengan A dan B. Pembacaannya untuk pembuatan alur grafnya ini kita baca dari tabel. Cuman biasanya bukan ini yang dicari, tapi ini penentuan kalimat ini apakah diterima atau ditolak. Terus ada S. S itu adalah start atau mulai. Ada juga Z, itu final atau hasil yang diinginkan. Jadi di soal AHD ini dia minta untuk mulai pertama itu variabel yang digunakan adalah Q0. Nah, untuk hasilnya yang diminta adalah variabel Q0 atau Q1. Jadi penyelesaian soal ini akan diterima apabila variabel yang tersisa itu adalah Q0 atau Q1. Selain dari Q0 dan Q1, maka akan ditolak. Ya. Nah, kita langsung membahas mengenai soal di samping ini. Disediakan kalimat ABB AB 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 gitu. Langkah pertama yang dilakukan, kita harus menulis S-nya dulu. S-nya itu tinggal kita salin aja kalimat ini di sini. S sama dengan kalimat ini. Karena berhubung S-nya dia mintanya mulai dari Q0, maka tulis lagi Q0 sama dengan kalimat ini, tapi tulisnya di sini. Nah, kita mulai menyelesaikan soalnya. Caranya gini. Q0 ini membaca A. Dia minta variabel A. Kita lihat di graf. A di sini arahnya kemana? A di sini arahnya ke Q0. Maka tulis jawabannya di sini. Ya, kan dia minta A nih, di Q0 ini kan minta A. A yang ada di Q0 arahnya ke Q0, maka jawabannya Q0. Kita tulis di sini. A di sini hilang, sisa kalimat di belakang A diturunkan ke sini. Ya.
Lanjut, kita akan terus, prosesnya akan terus berlanjut sampai isinya nilainya itu hilang atau tinggal tersisa variabelnya saja gitu. Nah, A udah hilang dan sisa kalimat di sini sudah turun ke sini. Sisa ini sudah turun di sini, maka kita lanjutkan prosesnya. Q0 ini minta variabel B. Nah, kita lihat variabel B di Q0 arahnya kemana? Ternyata arahnya ke Q1, berarti hasilnya Q1. Kita tulis Q1 di sini. B di sini hilang, maka kalimat ini selanjutnya turun ke sini. Menjadi nilai dari si Q1. Lanjut lagi, Q1 minta huruf B, simbol B. Kita lihat lagi, simbol B di dalam variabel Q1 arahnya kemana? Oh, arahnya ke Q2, maka hasilnya adalah Q2. Kita taruh di sini. B di sini hilang, kalimat lainnya menjadi nilai si Q2, ditaruh di sini. Lanjut lagi, Q2 ini minta nilai A, simbol A. Kita lihat simbol A di dalam variabel Q2 arahnya kemana? Oh, arahnya tetap ke variabel Q2. Maka di sini kita tulis lagi Q2. Nih, nilainya Q2, hasilnya Q2. A di sini hilang, kalimat selain A turun menjadi nilai dari Q2. Kita baca lagi. Q2 minta huruf B, simbol B. Kita lihat simbol B pada variabel Q2 arahnya kemana? Ternyata tetap ke Q2. Maka hasilnya kita tulis lagi Q2. B ini hilang. Kalimat selain B yang sudah hilang itu turun. Nih, AB turun menjadi nilai Q2. Q2 yang ini ya. Karena masih ada, berarti proses masih berlanjut. Si Q2 ini minta nilai A. Nih, nilai A. Kita lihat lagi, nilai A pada variabel Q2 arahnya kemana? Oh, arahnya tetap ke Q2. Maka jawaban di sini yaitu tetap Q2. Gitu. A di sini hilang, sisalah BAB. Kita jadikan BAB ini menjadi nilai Q2 ini. Kita turunkan ya, sama seperti yang di atas. Lanjut, Q2 ini minta nilai B, simbol B. Kita baca lagi, simbol B pada Q2 arahnya kemana? Ternyata tetap ke Q2, maka hasilnya adalah Q2. Kita taruh sini. B-nya hilang, sisalah AB. AB-nya turun menjadi nilai Q2 ini. Lanjut, Q2 ini minta nilai A. Kita pastikan lagi, A itu nilainya A pada Q2 arahnya kemana? Ternyata tetap ke Q2. Maka di sini tulis hasilnya Q2. A ini hilang, tersisa B. B ini tetap turun ke bawah menjadi nilai Q2 ini. Proses belum selesai karena variabel masih memiliki nilai. Q2 ini minta B. Kita lihat B ada di mana kalau arahnya kemana di Q2? Ternyata tetap ke Q2. Maka hasilnya Q2. B sini hilang, berarti kosong. Q2 ini udah nggak punya nilai. Nah, inilah tahap akhir dari penyelesaian ini. Q2 apakah diterima oleh AHD? Ternyata tidak diterima. Ternyata jawabannya Q2 tidak diterima. Kenapa? Karena di sini sudah dikatakan dia mintanya hasil akhirnya itu variabel Q0 ataupun Q1 agar jawaban tersebut diterima oleh AHD. Namun karena jawaban akhirnya itu adalah Q2, maka AHD tidak diterima gitu ya. Berarti kalau kalian ingin jawabannya itu diterima, variabel tersebut diterima, maka jangan ada yang mengarah ke simbol Q2.
Nah, nanti ini akan menjadi latihan untuk kalian. Nanti saya di activity saya menyediakan kalimat baru dan kalian pastikan lagi, selesaikan lagi seperti yang saya jelaskan tadi dan buktikan apakah kalimat tersebut diterima atau ditolak oleh automata hingga deterministik gitu. Ya. Sekiranya segitu saja penjelasan dari saya. Kalau ada yang bingung nanti bisa ditanyakan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang lengkap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.